Pada saat Joe sudah mulai menganjak usia remaja, saat Joe sudah menganjak saat Joe mengusia gimana sih? Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya tertangkap juga terpleset ya, menjadi tengkorak. Nggak enak amat sih. Sip, mantap. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini gua mau membahas satu peristiwa mengerikan tentang seseorang yang sebenarnya aslinya mungkin baik gitu guys ya, tapi karena pengalaman dan kejadian yang dialami ini benar-benar memukul kejiwaannya, orang ini bisa jadi sebuah monster yang mengerikan. Orang ini bernama Joe Metheny. Joe Metheny dilahirkan pada tanggal 2 Maret tahun 1995 di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat. Sebenarnya gue udah nyari ya info tentang si Joe Metheny ini, kagak ketemu sih detailnya itu seperti apa. Cuman ada artikel yang sedikit mengulasnya bahwa ternyata si Joe ini kehidupan masa lalunya itu cukup kacau guys. Itu terjadi setelah ayahnya meninggal dunia. Jadi si Joe ini kan ditinggalkan oleh bapaknya pada saat dia berumur 6 tahun. Nah, kekacauan itu bermula setelah si ayah meninggal, ibunya menjadi pecandu narkoba. Ibunya sering membawa laki-laki asing ke rumah si Joe ini. Waktu berlalu sampai saat Joe menginjak usia dewasa, usia 18 tahun. Dia di usia itu sempat ikut ke wajib militer. Setelah dia beres menjalankan wajib militer yang dilakukan selama 2 tahun itu, Joe ini tidak mau kembali ke rumah guys. Dia udah ngebayangin ibunya seperti apa. Makanya akhirnya Joe ini hidup gelandangan di jalanan. Dia mulai kecanduan obat-obatan terlarang. Tapi sebenarnya ya ada satu sisi keberuntungan juga pada saat si Joe ini berada di titik terendah gitu. Dia sempat menjadi seorang supir truk guys. Jadi lupanya lumayan sebenarnya ya, supir truk kan gajinya bayarannya itu lumayan. Dan pada saat itu dia sempat bertemu dengan calon istrinya. Nah, sayangnya calon istrinya ini mempunyai sifat yang mirip dengan si Joe ini. Dia adalah seorang pecandu narkoba. Tapi karena Joe ini sudah merasa sayang mungkin ya kepada cewek itu, hingga dia pun melamar cewek itu sampai akhirnya mereka pun menikah. Dalam pernikahan Joe itu, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Joe pada pernikahan itu tetap bekerja sebagai supir truk ekspedisi. Jadi tahu sendiri kalau supir truk ekspedisi ngantor-ngantor barang keluar kota itu kan jarang berada di rumah ya. Jadi ketemu sama istri itu paling seminggu cuma sekali terus sudah berangkat lagi gitu. Rupanya si istri ini rada-rada gatel apa gimana gitu guys. Dia selalu ingin merasakan sentuhan laki-laki. Mungkin gitu ya. Itu dibuktikan dengan istri si Joe ini kabur. Dia kabur membawa anaknya. Pada suatu hari, Joe pulang ke rumah. Di rumah itu tidak ditemukan istri dan anaknya. Akhirnya Joe ini mendapatkan info bahwa istrinya ini telah kabur bersama dengan laki-laki lain, guys. Dan yang lebih-lebih membuat si Joe ini marah, barang-barang berharga semua yang ada di rumahnya itu ikut dibawa kabur semua sama istrinya. Disitulah Joe ini mengamuk. Hingga dia pun bertekad apapun yang terjadi, gua harus bisa menemukan istri sama anak gua sampai kapanpun juga. Pencarian itu dilakukan sampai beberapa bulan ya. Hingga akhirnya Joe ini mendapatkan informasi dari seorang pengedar narkoba. Orang itu bilang bahwa istrinya telah kabur ke kota lain. Pantesan dicari diubek-ubek di kota Baltimore itu kagak ketemu guys, karena udah pindah ke kota lain. Dia pindah bersama dengan selingkuhannya dan membawa anaknya juga. Lalu Joe ini langsung mengunjungi kota yang dibilang oleh bandar narkoba itu ya. Nah, di kota itu dia langsung cari-cari informasi lagi.
Sampai kemudian dapat informasi ternyata istrinya itu sudah jadi gelandangan juga, guys. Istrinya hidup di bawah jembatan yang ada di kota itu sama anaknya. Joe ini langsung menuju ke jembatan yang disebutkan tadi. Di jembatan itu dia ada menemui 2 orang gelandangan. Gelandangan itu dua-duanya laki-laki. Mereka ditanyakan tentang istrinya. Kamu lihat nggak istri gua nih ciri-cirinya seperti ini, bawa anak kecil umuran gini. Gelandangan itu bilang nggak tahu gitu loh. Tapi dengan logat yang mencurigakan, kayaknya tahu tapi berbohong bilang nggak tahu. Disitulah kemarahan Joe ini memuncak. Dia langsung mengeluarkan kapak, guys. Rupanya si Joe ini udah bawa kapak ya. Itu 2 orang langsung dikapak di tempat. Jebret, jebret, jebret. Dua-duanya pun langsung mati. Nah, setelah 2 gelandangan mati, ternyata perbuatan dia ini diketahui oleh gelandangan lain. Ada gelandangan lain laki-laki lihat, dan ada juga seorang PSK. Langsung disamperin dua-duanya sama si Joe. Cuman gobloknya gitu ya, gelandangan sama PSK ini bukannya lari, mestinya kan lari terbirit-birit ya guys ya. Didatangi sama si Joe ini malah diem aja gitu. Ya akhirnya dibabat sekalian nama si Joe, jabret, jabret, jabret. Pada mati semua. Itu yang gelandangan dibuang ke semak-semak, ada yang dicemplungin ke kali, yang pelacur ini juga dibuang ke semak-semak. Setelah itu ternyata perbuatannya ini diketahui lagi oleh 1 orang saksi lagi, seorang gelandangan, guys. Cuman kali ini si Joe nggak ngelihat orang itu ya. Orang itu pun sempat melarikan diri dan melaporkan kejadian ini ke kepolisian. Lalu kepolisian langsung bergerak mencari si Joe. Akhirnya ketahuan si Joe di mana, dia pun ditangkap. Pada saat tertangkap, si Joe ini didakwa sebagai tersangka utama pembunuhan. Sambil si para polisi ini mengumpulkan bukti-bukti ya, Joe sempat meringkuk di dalam penjara selama 1,5 tahun. Dalam 1,5 tahun itu polisi tidak menemukan bukti-bukti, guys, bahwa si Joe Metheny ini adalah pelaku pembunuhan gitu loh. Padahal udah ada saksinya ya, gimana sih ceritanya? Gue bingung di sini, guys. Nah, setelah itu 1,5 tahun itu si Joe akhirnya dibebaskan dari penjara. Rupanya si Joe di dalam penjara ini kagak ada kegiatan ya. Kerjanya makan tidur. Sehingga sekeluar dari penjara, badan Joe Metheny ini pun membengkak jadi gemuk. Gede, beratnya 204 kilogram. Udah sadis, menyeramkan, gede lagi. Waduh, kebayang ya. Sekeluar dari penjara, rupanya pengalaman itu tidak membuat Joe ini kapok karena udah di penjara, dia malah menjadi-jadi. Dia keluar penjara langsung berpikiran untuk menghabisi nyawa orang lain, guys. Dia pun menyewa 2 orang PSK. 2 PSK ini bernama Kimberly dan Catherine ya. Begitu berada di rumah Joe Metheny ini, memang benar mereka pesta narkoba, guys. Sampai si PSK yang 2 orang ini pun teler. Setelah mereka berdua teler, bukannya dikerjain ya sama si Joe ini, malah dua-duanya dicekik sampai ke meninggal. Setelah mereka berdua meninggal, guys, nah ini dia kelakuan yang bikin si Joe Metheny ini terkenal dan melegenda kejahatannya di Amerika ya. Dia melanjutkan dengan memotong-motong tubuh mereka ini di siku-siku. Tiap siku-siku badannya itu dipotong-potong kecil-kecil sampai ke buku-buku jarinya itu juga dipotong kecil-kecil. Setelah dipotong itu mereka dicacah tubuhnya. Dicacah kecil-kecil sampai jadi seperti kornet, guys ya. Mirip kornet yang rada kasar gitu. Udah gitu itu daging dikumpulin kemudian dimasukkan ke dalam toples. Lalu yang lebih gila lagi adalah Joe kemudian membuka sebuah kios barbecue di suatu daerah di Maryland. Dia menyajikan daging korbannya ini menjadi hamburger.
Jadi secara nggak langsung Joe Metheny ini sudah membuat orang-orang yang makan hamburgernya di kota Maryland ini pada menjadi kanibal semua, guys. Cuman anehnya lagi ya, nggak ada satupun pelanggan yang beli hamburgernya ini yang protes tentang rasa daging buatan si Joe Metheny. Mereka bahkan menganggap Joe ini mempunyai ramuan rahasia yang spesial gitu. Karena menurut mereka hamburger bikinan Joe Metheny ini rasanya istimewa. Dan memang pada saat Joe ini nanti tertangkap ya, Joe ini ngaku ke polisi bahwa daging manusia ini dia campur dengan daging babi. Kemudian ditambahin dengan bumbu-bumbu gitu. Makanya tersarukan rasanya dan rasa spesial yang beda gitu. Waktu berlalu sampai berbulan-bulan si Joe ini menjual hamburgernya. Dia meraup keuntungan yang tidak sedikit, guys. Tapi memang sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya terpeleset juga. Itu adalah nasib yang dialami oleh si Joe ini. Dia akhirnya ketahuan dan ditangkap oleh kepolisian pada tahun 1996. Aksi sadis Joe ini akhirnya berhasil terungkap ketika dirinya gagal membunuh korban terakhirnya yang bernama Rita Kemper. Saat itu Rita berhasil lolos saat dia akan dibunuh oleh si Joe dan langsung melaporkan kejadian ini kepada kepolisian setempat. Saat diinterogasi ya di kantor polisi, Joe ini mengaku bahwa dirinya sudah melakukan pembunuhan sebanyak 9 kali. Di mana korban-korbannya adalah para tunawisma, wanita pekerja seks, dan beberapa orang yang pernah memergokinya saat sedang memotong daging manusia. Terus ada lagi pengakuan dari si Joe ini yang lebih gak masuk akal sih ya, mengejutkan gitu. Joe mengaku bahwa dirinya pernah memperkosa tengkorak korbannya, guys. Tengkoraknya diperkosa. Saat itu, ia membunuh seorang wanita PSK dan menguburkannya di suatu tempat. 6 bulan kemudian, ia kembali lagi untuk menggali kuburan itu dan mengambil jasad wanita yang sudah hampir membusuk setengah jadi tengkorak gitu ya. Jadi bau pasti atau udah nggak bau ya. Pokoknya sebagian tengkorak, sebagian masih ada daging-daging busuknya gitu loh. Lalu Joe ini menyetubuhinya, guys. Kasusnya ini membawanya ke persidangan dengan dakwaan yang berat. Pembunuhan berantai dan aksi kanibalisme. Udah banyak saksi, banyak bukti, dia pun dijatuhi hukuman mati. Tapi gak tahu gimana ceritanya ya, diganti dengan hukuman 2 kali seumur hidup. Lalu pada tahun 2017, Joe ini yang berusia 62 tahun saat itu ditemukan sudah meninggal di dalam selnya. Cuman sampai saat ini dan penyelidikan kepolisian, mereka tidak mengetahui apa sebab dari kematian si Joe ini. Mungkin memang untuk penjahat yang luar biasa sadis dan berkelakuan buruk mungkin di penjara itu kan merepotkan kepolisian ya, atau mengganggu para narapidana lain. Emang banyak kemungkinan selain sakit, meninggal karena sakit, bisa dibunuh oleh narapidana lain atau kalau enggak dihajarin oleh para sipir penjara. Cuman tetap aja orang penjara ini kan nggak mungkin ngomong hal itu ke media massa. Makanya mereka bilang kematian Joe ini tidak tahu sebabnya apa. Itulah tadi kisah tentang salah satu legenda kejahatan tersadis di Amerika Serikat, Joe Metheny, yang sangat melegenda, guys. Untuk kasus ini gua kagak dapet hikmahnya apa, kalian pikir sendiri. Yang ada hanyalah sadis-sadis kejam gitu aja ya. Ya paling nggak kisah ini bisa menghibur dan mengisi waktu kalian saja. Terima kasih atas perhatiannya, guys. Thank you and see you.